Selamat hari Minggu adik-adik semua. Dalam rangka Hari Anak Nasional, kita diingatkan agar tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan termasuk semua anak di dunia ini. Kita akan memulai ibadah kita. Ibadah kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Kita akan memuji namanya, God of Love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. Ya, kenapa dia? Hei, Esther, kamu kenapa? Kok sedih gitu sih? Aku merasa tidak ada yang sayang sama aku. Oh, enggak kok. Ada Tuhan Yesus yang sayang sama kamu. Buktinya dia aja rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Nah, itulah tandanya Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Termasuk juga anak-anak seperti kalian. Wah, benar ya Kak? Iya, benar. Nah, ayo, yuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu agar anak-anak juga tahu yang di rumah ya, bahwa Tuhan Yesus juga sayang dengan kita semua. Oke? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Aku memuji Tuhan yang hidup dalammu, anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes,
sungguh hidup di dalamku. Yes, yes, yes. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita akan bersama-sama membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak semuanya. Kita akan bersama-sama membacakannya ya. Markus pasal 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Mark chapter 10 verse 14. Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. 马可福音第10章14节，耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。” Nah, itulah bukti Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh iya Kak, saya ingat ada satu lagu tentang Yohanes pasal 3 ayat 16 loh. Oh ya, saya tahu lagu John 3:16 kan? Wah, semua pada tahu ya. Kalau gitu kita sama-sama nyanyikan ya. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life, eternal life, eternal life, eternal life. Yeah, yeah, yeah. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life, eternal life, eternal life, eternal life. Yeah, yeah, yeah. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life, eternal life, eternal life, eternal life. Yeah, yeah, yeah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan bimbing kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ini nyanyi siapa? Iya. Cepat. Kita gak apa ya? Salah. Bosan. Bosan. Apa? Bosan. Bosan. Pada bengong kan? Kok bukannya main, kalian malah bengong sih? Bosan. Oh, bosan. Gimana kalau kita main kuis? Mau? Mau? Mau ya? Bentar, kakak ambil dulu. Nggak tahu. Oke, nah kamu geser ke sini kita. Oke, kita mau main kuis. Kuis? Ya. Ini ambil dulu kertasnya. Buat apa kertas? Nah, bentar kakak mikir dulu mau kasih kuis apa ya? Kakak masa? Enggak, kakak udah tahu kok. Oke, jadi kita bakal main. Nanti kakak kasih kalian satu pertanyaan. Kalian jawabnya dengan gambar. Hah? Tapi setelah gambar kalian harus kasih tahu kenapa kalian gambar itu, oke? Oke. Kamu mau warna apa? Biru aja ya. Hitam. Hitam. Makasih. Oke. Pertanyaannya adalah tempat apa yang pasti ada di kota maupun di desa? Oke, silakan digambar. Kalian gambar apa? Oke, kakak hitung ya. 1, Bentar, Kak. 2, Bentar, Kak. 3, 4, 5, 6, Bentar, Kak. 7, Cepet sekali, Kak. 8, 9, 10. Oke, udah selesai ya semua ya? Oke, mulai dari... Glenn. Oke, Glenn dulu. Gambar sekolah. Kamu gambar apa? Sekolah. Oke, kenapa kok sekolah? Karena setiap kota ataupun desa pasti ada sekolah kan biar anak-anaknya bisa belajar. Wes, mantap. Oke, boleh. Selanjutnya siapa? Kamu aja, Jeremy. Aku gambar pasar, Kak. Kamu gambar pasar, kenapa? Karena semua orang kan butuh makan dan minum. Oh ya, Nanti betul. lapar. Make sense. Kalau kamu? Gianka? Giana gambar rumah sakit. Oh, rumah sakit. Kenapa? Karena setiap orang membutuhkan rumah sakit. Seperti bulan lalu, Mama melahirkan adik Gaby. Oh, iya betul ya. Kalau ada yang sakit juga bisa ya. Oke, kalau kamu, Audrey? Gambar kantor polisi. Kantor polisi. Karena kalau di kota sama desa kan butuh buat jaga lingkungannya. Terus bisa nangkap penjahat juga. Oke, mantap jawaban kalian ya. Kalian nggak nanya kakak gambar apa gitu? Kakak gambar apa, Kak? Kakak gambar apa? Kakak gambar kuburan. Kok iya? Serem, Kak. Kenapa serem? Kuburan. Iya, kan soalnya mau di desa, mau di kota, pasti ada yang meninggal kan? Pasti manusia itu meninggal kan? Nah, kalau meninggal kan harus dikubur. Pasti ada kuburan. Gitu. Kalian kenapa ya? Kok kayak sedih gitu? Jadi sedih, Kak, keingat Glenka meninggal tahun lalu. Iya, Kak, sedih. Iya. Tapi sekarang kita udah nggak boleh sedih lagi. Soalnya kan adiknya Gianka udah meninggal dan dia udah naik ke surga, udah bahagia. Nggak ngerti, Kak. Nggak ngerti. Iya, walaupun kita manusia ini kan kalau meninggal kan secara fisiknya kan, tapi roh kita itu masih hidup. Ya, dan roh kita itu nanti akan ke surga, bertemu dengan Tuhan, dan kita akan bahagia di sana. Aku nggak ngerti, Kak. Aku juga nggak ngerti, Kak. Nggak ngerti ya? Oke deh. Ya udah kalau gitu, kakak jelasin ke kalian ya. Kalian dengerin yang baik ya. Oke, kalian hafal kan Yohanes pasal 3 ayat 16? Kakak. Oke, coba deketan supaya kakak mau dengar. Coba kita sama-sama bacakan ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, gitu Audrey. Dalam bahasa Inggrisnya ya. For God so loved the world that he gave his one and only son. So whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Nah, kalian tahu Martin Luther kan? Tahu? Nah, Martin Luther itu bilang kalau ayat ini itu kayak jantung dari Injil gitu. Nah, maksudnya adalah dengan memberitakan ayat ini, kita tuh udah bisa mendapatkan makna yang sangat dalam gitu. Kita udah tahu nih kalau ternyata Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita, seperti itu. Nah, gimana? Kalian udah ngerti nggak kalau kakak jelasin kayak gitu? Ngerti Kak? Ngerti. Ada yang ngerti, ada yang sedikit, ada yang enggak. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi di ayat ini itu ada 12 ter. Apa itu? Apa itu? Oke, dengarkan kakak ya. Karena begitu besar kasih. Kasih di sini merupakan tingkatan terbesar dari Allah yang merupakan kekasih teragung bagi dunia, yang merupakan sebuah cakupan yang begitu luas dan besar yang bisa membuat Allah itu melakukan satu tindakan yang begitu besar, yaitu dengan mengaruniakan hadiah terindah, yaitu anaknya yang tunggal, supaya dunia ini bisa mendapatkan undangan terbesar. Hanya dengan satu syarat yang mudah, percaya kepadanya yang adalah Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan pribadi teragung. Setelah kita percaya, maka kita akan memperoleh satu keselamatan terbesar, yang memberikan kita satu perbedaan yang begitu besar dengan orang yang belum percaya. Kita ini, yang sudah percaya ini, memperoleh satu kepastian terbesar, yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal, yang merupakan satu warisan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu dia 12 ter atau 12 paling yang ada di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Gimana? Udah lebih paham? Sudah Kak. Oke, bagus. Nah, kalau gitu Kak Fe mau nanya kalian. Apakah kalian mau mengakui bahwa diri kalian itu adalah manusia yang berdosa? Bukan berarti kalian kayak pernah satu kali berdosa, tapi kalian itu masih terus berdosa. Misalnya kan kadang-kadang kalian masih malas belajar atau masih nggak mau maafin temennya yang ganggu, kayak gitu. Ya, mau ngaku ya, seperti itu ya. Oke. Jadi gimana Kak? Apa kami bisa menolong diri sendiri untuk terbebas dari dosa? Nah, pertanyaan yang menarik. Gimana menurut kalian? Sepertinya nggak bisa Kak, soalnya kan setiap orang memiliki dosa. Ya benar ya. Bahkan di Alkitab nih, di kitab Roma pasal 7 ayat 22, itu mengatakan bahwa di dalam diri kita, sebenarnya kita tahu nih yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar untuk dilakukan. Nah, kita juga suka nih dengan hukum yang Tuhan udah buat, tapi kita itu nggak bisa melakukannya dengan sempurna gitu, karena kita itu masih manusia yang berdosa dan kita masih menjadi tawanan hukum dosa. Seperti itu. Jadi Kak, apa yang bisa menyelamatkan kita cuma Tuhan Yesus Kristus? Ya, benar sekali. Nah, kakak mau bacain ya di Kisah Para Rasul ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, kalian ingat nggak peristiwa pas Yesus disalibkan? Ingat Kak. Ingat ya? Audrey mungkin belum tahu ya? Oke, kita sambil lihat videonya ya. Nah, ini kan pas itu ada dua orang penjahat kan yang disalibkan bersama Yesus, satu di kanan dan satu di kiri. Nah, penjahat yang mau ngaku kalau dirinya itu berdosa dan dia mau percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang datang dari surga, dia itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sebaliknya yang nggak mau ngaku, dia tidak ngaku kalau dirinya itu berdosa dan dia tidak percaya kalau Yesus adalah juru selamat. Nah, dia tidak memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Nah, jadi syarat seseorang bisa memperoleh hidup yang kekal itu adalah dengan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan Yesus Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, seperti itu. Dan bahkan nih, ini juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kakak mau nanya nih ke kalian. Apakah kalian percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang bisa memberikan kalian hidup yang kekal? Percaya Kak. Percaya. Percaya ya. Audrey, kamu kenapa? Kok kayak bingung gitu mukanya? Kak, apa aku juga termasuk anak-anak yang mendapat jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus? Iya dong, asalkan kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Emangnya boleh Kak kalau misalnya Audrey percaya tapi papa mamanya Audrey belum percaya? Tentu saja boleh Audrey. Tapi Audrey nggak bisa biarin papa dan mama terus-terusan nggak percaya. Makanya Audrey nanti harus doakan papa mama ya, supaya mereka juga bisa dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga Audrey bisa loh pelan-pelan cerita tentang Injil ke papa dan mama. Oke Kak, kalau gitu Audrey mau percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan Audrey juga berjanji akan setia kepada Tuhan Yesus. Kalau gitu Audrey bakalan mendoakan papa mama dan kalian menceritakan Injil kepada mereka. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan. Kita semangatin Audrey ya. Wah, oke. Gimana kalau kita sama-sama nyanyikan lagu I Will Follow Him? Boleh cari liriknya deh di Google ya, biar kita sama-sama nyanyi ya. Oke, yuk kita berdiri yuk. Yo, oke. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I love him. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. He'll always be my true love, my true love, my true love, from now until forever, forever, forever. There is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. Yeay! Wah, kakak baru tahu ternyata adik-adik sepupu kakak nih jago-jago nyanyi. Iya dong. Gimana kalau kita nyanyi lagi? Nah, Lagu apa Kak? lagu John chapter 3 verse 16. Udah tahu kan lagunya? Oke, yuk kita nyanyi ya. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life, eternal life, eternal life, eternal life. Yeah, yeah, yeah. Eternal life, eternal life, eternal life. Yeah, yeah, yeah. Oke. Adik-adik, kakak yang tercinta, mari yuk kita mau berdoa bersama ya. Kita mau doakan Audrey dan juga doakan anak-anak yang lain ya. Oke. Yuk kita bergandengan tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini ada satu jiwa yang diselamatkan oleh-Mu ya Tuhan. Ada Audrey yang bisa dan mau percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah juru selamat yang hanya Engkaulah yang bisa menyelamatkan dia dari dosa ya Tuhan.
Dan juga kami ingin menyerahkan adik-adik Kak Faye dan juga adik-adik yang lainnya ya Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Juru Selamat satu-satunya ya Tuhan. Dan jugalah kiranya Engkau yang terus menguatkan iman mereka ya Tuhan, dan Engkau yang terus sirami hati mereka ya Tuhan, supaya iman mereka dapat terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay! Wah, ternyata memang benar. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Iya, kita juga mendapatkan jaminan hidup yang kekal asalkan kita mau mengakui Dia sebagai juru selamat hidup kita. Benar banget. Kok kalian percaya juga kan? Percaya dong. Nah, kalau kalian percaya dan mau ikut jalan Tuhan, ada satu lagu nih yang bisa kita nyanyikan sama-sama. Show Me Your Ways. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, day by day and step by step. My hope is you, Lord, it's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, day by day and step by step. My hope is you, Lord, it's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Dapat diantarkan ke kantor gereja. dan yang kedua, Dapat ditransfer ke rekening gereja. dan jangan lupa ditambahin angka 11. Nah, Easter dengan Novi, kalian ada baca Alkitab nggak tiap hari? Ada dong. Wah, bagus ya. Nah, kakak juga mengingatkan adik-adik yang di rumah untuk terus setia membaca firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris, dan kita akan menerima doa berkat dari Bu Maria. Mari kita semua berlutut dan berdoa. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan, tangan dilipat dan mata ditutup. Semoga anak-anak memperoleh kasih karunia dari Allah, diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Oke, bye.